Keheningan tidak lahir dari kekosongan, melainkan dari kendali. Di dunia yang memuja suara, mereka yang mampu diam dengan tenang justru terlihat lebih kuat. Ada daya tarik yang tidak bisa dijelaskan. Saat seseorang memilih untuk tidak menjelaskan dirinya, justru disitulah ia mulai berbicara paling jujur. Kita hidup di era di mana setiap orang berlomba untuk didengar, tapi jarang yang benar-benar hadir. Padahal, perhatian yang tenang sering lebih menggugah daripada 1000 kata yang terburu-buru. Orang-orang yang memikat tanpa banyak bicara bukan sedang bersembunyi, mereka sedang menyaring makna. Mereka tahu kapan harus melangkah, kapan harus berhenti. Mereka membaca situasi, bukan hanya bereaksi. Wibawa bukan datang dari volume suara, tapi dari kestabilan batin. Sementara kebanyakan orang sibuk tampil menarik, mereka sibuk menjadi utuh. Menarik tanpa berkata apapun bukan sekadar kemampuan sosial, tapi hasil dari keseimbangan internal. Antara pikiran yang sadar, sikap yang elegan, dan empati yang tenang. Sebuah bentuk efisiensi batin. Berbicara hanya ketika perlu, namun setiap tindakan meninggalkan gema. Video ini akan menelusuri 11 kebiasaan sosial yang diam-diam memikat. Kebiasaan yang membuatmu terlihat menarik tanpa banyak bicara. Bukan karena pencitraan, tapi karena kamu hadir dengan keutuhan dirimu sendiri. Pastikan kamu menonton sampai akhir, agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan, agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin pertama, menjalani kemandirian yang tulus. Ada perbedaan halus antara orang yang benar-benar mandiri dan orang yang hanya ingin terlihat mandiri. Yang pertama berakar pada ketenangan, yang kedua pada pembuktian. Kemandirian sejati bukan perlawanan terhadap dunia, tapi penerimaan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, termasuk pandangan orang lain. Seseorang yang tulus mandiri tidak berisik membicarakan kebebasannya. Ia mempraktikannya dalam diam. Kemandirian yang tulus tumbuh dari kesadaran bahwa manusia, sesempurna apapun pencapaiannya, tetap punya kebutuhan akan pengakuan dan kasih. Itu bukan kelemahan, tapi struktur dasar kemanusiaan. Maka orang yang benar-benar merdeka bukan yang menolak ketergantungan, melainkan yang tahu cara menatanya. Ia bisa menghargai dukungan tanpa terjerat olehnya. Di titik itu, kebebasan bukan berarti tanpa siapapun, tapi tidak dikendalikan siapapun. Sebuah studi dari Deci dan Ryan tentang self-determination theory menegaskan, manusia memerlukan 3 hal: otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Artinya, menjadi mandiri bukan meniadakan orang lain, tapi mampu berdiri di tengah hubungan sosial tanpa kehilangan arah diri. Seseorang bisa mencintai tanpa kehilangan dirinya, bisa bekerja sama tanpa merasa dikuasai. Disitulah paradoks indah kemandirian. Ia tumbuh justru karena ada hubungan, bukan karena ketiadaannya. Namun dunia modern seringkali membingkai kemandirian secara salah. Seolah mandiri itu berarti tidak butuh siapapun. Akibatnya, banyak orang menolak bantuan bukan karena kuat, tapi karena takut dianggap lemah. Ada rasa malu untuk meminta, ada kebanggaan semu dalam kelelahan diam-diam. Padahal, kemandirian yang sehat bukan menolak pertolongan, tapi tahu kapan menerimanya dengan kepala tegak. Biasanya kalau kita perhatikan, orang yang tampak paling kuat justru menyimpan keletihan paling sunyi. Mereka berjuang sendirian karena dulu pernah dikecewakan, dikendalikan, atau diremehkan. Maka kemandirian menjadi benteng pertahanan, bukan jalan kedewasaan. Di permukaan tampak tangguh, tapi di dalamnya ada hati yang belajar tidak percaya terlalu cepat. Ini bukan salah, hanya bagian dari proses penyembuhan yang perlu disadari agar tidak berubah menjadi isolasi. Menjadi mandiri sejati artinya mampu berkata dalam hati, "Aku sanggup sendiri, tapi tidak menutup diri." Karena kemandirian bukan sekadar kemampuan mengatasi beban,
tapi juga kemampuan menerima cinta tanpa kehilangan kendali. Seperti seseorang yang tahu kapan berjalan sendiri dan kapan membiarkan orang lain berjalan di sisinya. Ia tidak tergantung, tapi juga tidak memusuhi ketergantungan. Dalam keseharian, bentuknya sederhana. Kamu bisa menolak sesuatu tanpa rasa bersalah, memutuskan tanpa perlu pembenaran panjang, atau memilih diam tanpa merasa kehilangan harga diri. Orang yang mandiri tak terburu-buru menjelaskan dirinya. Ia nyaman dalam ketidakpahaman orang lain. Keheningannya bukan pertanda sombong, tapi bukti bahwa ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Jika kamu memperhatikan orang seperti ini di sekitar, ada ketenangan tertentu yang mereka bawa. Tidak ada upaya untuk mencuri perhatian, tapi justru itulah yang membuat mereka menarik. Mereka tidak mencoba terlihat kuat. Mereka hanya tidak butuh terlihat apapun. Dan anehnya, ketenangan itu terasa. Ada energi yang membuat orang lain ingin mendekat, bukan karena ingin menolong, tapi karena ingin merasakan kedamaian yang sama. Kemandirian yang tulus tidak lahir dari penolakan, tapi dari pemahaman. Ia tidak keras, tapi tegas. Tidak mencari perhatian, tapi tetap meninggalkan kesan. Dan seperti semua hal yang bernilai, kemandirian yang sejati tidak bisa dikejar dengan terburu-buru. Ia tumbuh perlahan, di antara luka dan pembelajaran, hingga akhirnya menjadi cara baru seseorang mencintai dirinya, tanpa perlu banyak bicara. Poin kedua, menguasai seni keanggunan dalam keheningan. Ada ketenangan tertentu yang muncul dari seseorang yang tidak terburu-buru menjelaskan dirinya. Mereka duduk tenang, mendengar, menatap, lalu tersenyum tipis, seolah tahu bahwa tidak semua hal pantas dibantah, dan tidak semua keheningan harus diisi dengan kata. Orang seperti ini memiliki keanggunan yang tidak dibuat-buat. Bukan karena ingin terlihat berwibawa, tapi karena mereka sudah selesai dengan kebutuhan untuk selalu didengar. Dalam dunia yang terus menuntut suara, keheningan menjadi bentuk perlawanan paling elegan. Tapi bukan sembarang diam. Ada diam yang kosong, dan ada diam yang berisi. Diam yang kosong adalah pelarian dari konflik, sedangkan diam yang berisi adalah kendali atas diri sendiri. Ketika seseorang memilih untuk tidak menanggapi sesuatu, bukan karena tak punya jawaban, tapi karena tahu jawaban itu tak akan mengubah apapun. Disitulah lahir keanggunan yang sejati. Kita hidup di zaman yang menjadikan kata-kata sebagai mata uang sosial. Siapa yang paling cepat bicara, paling keras menegaskan pendapat, paling sering muncul dianggap paling berpengaruh. Tapi coba perhatikan, justru mereka yang tidak sibuk membuktikan diri yang paling menenangkan untuk ditemani. Ada aura aman yang mereka pancarkan. Seolah keheningan mereka menjadi tempat orang lain bisa bernaung dari kebisingan dunia. Penelitian komunikasi sosial menunjukkan bahwa keheningan strategis bisa menurunkan ketegangan dalam percakapan. Dalam psikologi interpersonal, keheningan yang tenang menstimulasi rasa percaya. Karena tubuh manusia peka terhadap sinyal nonverbal, postur, napas, tempo gerak, dan intensitas tatapan. Maka ketika seseorang benar-benar hadir tanpa kata, tapi dengan penuh perhatian, otak lawan bicaranya merespons dengan perasaan aman dan diterima. Itu sebabnya, diam yang tulus terasa lebih hangat daripada 1000 kalimat yang dibuat-buat. Namun di sisi lain, tidak semua keheningan berarti kedewasaan. Ada diam yang lahir dari lelah, dari perasaan tidak didengar terlalu lama, atau dari keinginan menutup diri agar tak terluka lagi. Diam seperti itu sering disalahartikan sebagai ketenangan, padahal sebenarnya ada badai yang disembunyikan. Tubuh biasanya memberi tanda. Napas yang lebih pendek, bahu yang tegang, mata yang tak bisa menatap lama. Jadi keanggunan dalam keheningan bukan menekan emosi, tapi mengendalikannya. Tidak semua yang tenang itu damai, dan tidak semua yang diam itu bijak. Kita perlu mengenal batasnya. Keheningan yang bijak tidak lahir dari kelelahan, tapi dari kebijaksanaan dalam memilih reaksi. Ia bukan bentuk menyerah, melainkan strategi untuk menjaga energi dari hal-hal yang tak lagi layak diperjuangkan dengan kata. Ketika kamu berhenti menjelaskan, bukan berarti kamu kalah.
Kadang kamu hanya memilih menyelamatkan ketenanganmu. Karena tidak setiap debat butuh pemenang. Beberapa hanya butuh orang yang tahu kapan berhenti. Bayangkan seseorang yang sedang diserang dengan tuduhan yang tidak berdasar. Ia bisa membalas dengan amarah, atau ia bisa menatap lawannya dengan tenang dan tidak berkata apapun. Reaksi itu bukan karena ia tidak mampu membela diri, tapi karena ia tahu. Membela diri pada orang yang tidak mau mendengar hanya akan membuatnya kehilangan martabat. Dalam diamnya ia sudah menang. Keanggunan dalam keheningan juga bisa kamu latih. Mulai dari hal sederhana, menahan diri untuk tidak menimpali setiap obrolan yang tidak penting, mendengarkan tanpa terburu-buru menilai, memberi jeda sebelum menjawab. Dalam jeda itu, otakmu belajar berpikir lebih jernih. Suaramu terdengar lebih mantap, dan orang lain akan lebih menghargai setiap kata yang keluar darimu. Namun perlu diingat, diam yang benar bukan berarti pasif. Ia adalah bentuk komunikasi yang sadar. Keheningan bukan kebisuan, tapi pilihan untuk berbicara dengan cara yang lebih halus. Seperti mata yang mampu berbicara lebih jujur dari lidah. Atau kehadiran yang menenangkan tanpa perlu satu pun kata diucapkan. Mungkin inilah paradoksnya. Orang yang mampu diam dengan bijak justru terdengar paling nyaring di hati orang lain. Karena ketenangan seperti itu langka. Dan di tengah dunia yang sibuk berteriak, mereka yang bisa tenang tanpa kehilangan arah akan selalu terlihat memikat. Bukan karena apa yang mereka katakan, tapi karena apa yang mereka jaga di dalam dirinya. Poin ketiga, aroma halus dari keanggunan dan kelas. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika ketika seseorang tampak berkelas tanpa berusaha keras. Mereka tidak perlu banyak bicara, tidak perlu pakaian mencolok, bahkan tidak butuh pengakuan. Tapi kehadirannya menghadirkan rasa teduh, seperti wangi halus yang tidak terlihat namun sulit dilupakan. Itulah aroma sejati dari keanggunan dan kelas. Sesuatu yang tidak lahir dari pencitraan, tapi dari keselarasan antara batin dan tindakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat dua jenis manusia. Mereka yang sibuk tampak berkelas, dan mereka yang sudah menjadi berkelas tanpa sadar. Yang pertama menampilkan kemewahan, yang kedua menampilkan keseimbangan. Perbedaan di antara keduanya bukan di pakaian atau latar belakang, tapi di cara mereka memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Banyak orang ingin terlihat berkelas karena ingin dihargai, tapi sebagian lainnya melakukannya karena takut diabaikan. Dunia modern memang kejam pada yang tidak tampak. Dalam sistem sosial yang bising dan cepat menilai, keindahan luar seringkali menjadi paspor menuju pengakuan. Maka orang berlomba-lomba menciptakan citra, bukan karena sombong, tapi karena takut menjadi tidak terlihat. Namun menariknya, mereka yang justru terlihat paling berkelas, sering hidup dengan kesederhanaan yang konsisten. Mereka tenang, tidak terburu-buru, tidak reaktif. Bahkan dalam tekanan, bahasa tubuh mereka tetap terukur, nada bicara tetap lembut, pandangan tetap jernih. Keanggunan mereka bukan hasil dari latihan etiket, melainkan konsekuensi dari batin yang damai. Penelitian dalam bidang komunikasi nonverbal bahkan menunjukkan ketenangan dalam gestur dan konsistensi postur menciptakan persepsi karisma dan kepercayaan, lebih besar daripada penampilan fisik atau status sosial. Seseorang bisa saja berpakaian mahal, tapi jika energinya gelisah, auranya mudah bocor. Ia tampak seperti seseorang yang sedang berusaha keras untuk meyakinkan dunia bahwa ia cukup. Sementara orang yang sungguh berkelas tidak pernah butuh membuktikan apapun. Ia tahu nilai dirinya bukan terletak pada harga, tapi pada ketulusan niat di balik setiap tindakan. Keanggunan juga tidak selalu berarti sempurna. Justru seringkali ia tumbuh dari luka yang sudah disembuhkan dengan sabar. Orang yang pernah gagal, tapi memilih bangkit dengan sikap tenang. Orang yang pernah diremehkan, tapi tetap memperlakukan orang lain dengan hormat. Orang yang pernah kehilangan, tapi tidak membiarkan kehilangan itu mengubah kebaikannya. Mereka semua memiliki aroma batin yang sulit dijelaskan. Dari luar tampak sederhana,
tapi dari dalam ada kematangan yang membuatnya berbeda. Mungkin inilah yang disebut kelas sejati. Saat kamu tetap rapi di tengah kekacauan, tetap lembut di tengah kebisingan, dan tetap punya empati bahkan ketika dunia menjadi sinis. Bukan karena kamu tak punya luka, tapi karena kamu belajar menjaga agar lukamu tidak menyakiti siapapun. Di sisi lain, memang benar, ada bentuk keanggunan yang palsu. Sebuah ketenangan yang sebenarnya cuma topeng agar tetap diterima. Manusia modern sering memakainya, tersenyum di luar tapi hancur di dalam demi menjaga citra terkendali. Ini sisi gelap dari budaya yang mengagungkan penampilan. Namun bukan berarti semua ketenangan itu palsu. Ada juga yang lahir dari kesadaran, dari kemampuan mengenal dan menata diri. Mereka bukan menutup luka, tapi sudah berdamai dengannya. Contoh kecil, seseorang yang datang tepat waktu, berpakaian bersih tanpa berlebihan, berbicara singkat tapi jelas, dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Orang seperti ini bisa meninggalkan kesan kuat tanpa perlu satu pun kata promosi diri. Bukan karena tampilannya, tapi karena wibawa yang mengalir dari kedisiplinan dan penghormatan terhadap waktu, ruang, dan orang lain. Itulah bentuk nyata dari kelas yang tak bisa dipalsukan. Dan jika kamu perhatikan lebih dalam, keanggunan sejati bukan tentang bagaimana orang memandangmu, tapi bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Kelas bukan status, tapi kualitas kehadiran. Ia muncul ketika kamu tak lagi butuh membandingkan, tak lagi sibuk membuktikan, dan mulai menghormati hal-hal kecil. Kebersihan, ketepatan, keheningan, kesopanan, serta ketulusan. Mereka yang berkelas tidak mengandalkan sorotan. Mereka diam, tapi keberadaannya membuat orang lain ingin menata diri. Mereka sederhana, tapi cara berjalan dan berbicara mereka membawa rasa nyaman. Mungkin karena keanggunan sejati memang tidak bisa dijelaskan. Ia hanya bisa dirasakan. Dan ketika kamu menemukannya, kamu tahu. Nilai manusia tidak pernah diukur dari apa yang tampak, tapi dari getaran halus yang terpancar dari dalam dirinya. Poin keempat, hadir sepenuhnya di saat ini. Ada sesuatu yang menenangkan dari seseorang yang benar-benar hadir. Bukan hadir karena tubuhnya di situ, tapi karena pikirannya juga menetap di tempat yang sama. Ia tidak terburu-buru menjawab, tidak sibuk membandingkan, tidak menatap layar saat diajak bicara. Energinya tenang, seolah waktu melambat di sekitarnya. Dalam dunia yang bising dan serba cepat, sosok seperti ini terlihat langka. Dan justru karena langka, mereka tampak menarik tanpa harus banyak bicara. Banyak orang mengira hadir di saat ini itu sederhana. Padahal, bagi kebanyakan dari kita, pikiran sering berlari lebih cepat dari tubuh. Kita sedang makan, tapi pikiran memikirkan pekerjaan. Kita sedang libur, tapi batin masih dikejar target. Dalam filsafat stoikisme, hal ini disebut sebagai bentuk kehilangan kesadaran diri. Ketika hidup berjalan tanpa benar-benar dijalani. Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan ada di masa depan, tapi dalam kemampuan kita menikmati setiap momen sebagaimana adanya. Namun pertanyaannya, apakah manusia memang bisa sepenuhnya hadir di masa kini? Bukankah otak selalu memutar masa lalu dan menebak masa depan? Psikologi modern memberi jawaban realistis. Tidak ada manusia yang bisa tetap di masa kini selamanya. Tapi yang bisa kita latih adalah kemampuan untuk selalu kembali ke masa kini setiap kali pikiran melarikan diri. Karena setiap kali kita sadar bahwa pikiran sedang pergi, itulah momen kita kembali hidup. Dunia sekarang mempersulit kemampuan itu. Kita hidup dalam sistem yang menjual distraksi, iklan, notifikasi, headline, semua didesain untuk merebut perhatian. Ketenangan berubah jadi kemewahan, fokus jadi keajaiban. Ada kepentingan di balik itu semua. Manusia yang terlalu sibuk tidak akan punya waktu mempertanyakan arah hidupnya. Jadi jangan heran kalau banyak orang merasa lelah tanpa tahu kenapa. Mereka bukan kurang sibuk, mereka hanya kehilangan diam. Mungkin kamu pernah duduk di sebuah tempat umum, memandangi langit, dan merasa aneh karena tidak melakukan apa-apa. Di era sekarang, diam bisa terasa seperti kesalahan. Tapi justru di situ titik baliknya.
Saat kamu bisa duduk tanpa ponsel, tanpa niat untuk mengunggah momen itu, hanya melihat dan merasakan, disitulah kesadaran lahir. Bukan karena kamu ingin jadi spiritual, tapi karena tubuh dan pikiranmu akhirnya bertemu di tempat yang sama. Namun tidak semua diam berarti damai. Kadang diam juga tanda lelah. Ada orang yang berhenti karena kesadaran, tapi ada juga yang berhenti karena kehabisan tenaga. Bedanya terasa di dalam. Diam yang sadar membawa kelegaan. Diam yang lelah membawa kekosongan. Kalau setelah hening kamu merasa segar, itu pertanda pikiranmu pulih. Tapi kalau setelah diam justru muncul rasa gelisah, mungkin itu tanda ada beban yang belum kamu hadapi. Hadir sepenuhnya bukan berarti mengabaikan masa depan. Hidup bukan hanya hari ini. Tapi saat kamu benar-benar hadir, kamu bisa merencanakan masa depan dengan jernih tanpa kehilangan momen sekarang. Fokus pada saat ini bukan pelarian dari tanggung jawab, melainkan fondasi untuk menjalankannya dengan stabil. Stoikisme menyebutnya apatheia. Keadaan batin di mana emosi dan pikiran tidak dikendalikan oleh hal-hal di luar kendalimu. Dan jika kamu perhatikan, orang yang hidupnya penuh kesadaran terlihat berbeda. Geraknya pelan tapi efisien, nadanya tenang, matanya fokus. Ia tidak mudah terguncang karena pikirannya tidak berkelana terlalu jauh. Bahkan dalam tekanan, ia tetap bisa menatap mata orang yang berbicara dengannya. Keberadaannya membuat orang lain ikut tenang. Ini bukan magis, tapi efek dari kestabilan batin yang menular. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa latihan kesadaran seperti meditasi sederhana dapat mengubah cara otak memproses waktu. Waktu terasa lebih panjang, tidak tergesa. Detik menjadi pengalaman, bukan sekadar hitungan. Itu sebabnya, mereka yang mampu hadir penuh terlihat seperti tidak terburu-buru. Karena bagi mereka, waktu tidak dikejar, tapi dihayati. Mungkin disitulah keindahan dari hadir di saat ini. Ia mengembalikan kendali pada hal yang paling sederhana. Napas, tatapan, langkah, suara hati. Di dunia yang membuat kita berlomba menatap masa depan, kemampuan untuk menikmati sekarang adalah bentuk perlawanan halus. Bukan perlawanan yang bising, tapi yang tenang, dan justru karena tenang, ia kuat. Mereka yang mampu hadir sepenuhnya tidak perlu banyak bicara untuk terlihat menarik. Karena dari cara mereka mendengarkan, dari tatapan yang tidak tergesa, dari senyum yang tidak dibuat-buat, orang bisa merasakan sesuatu, kehadiran yang utuh. Dan mungkin itu yang paling kita rindukan dari manusia hari ini, bukan? Bukan yang paling banyak bicara, tapi yang benar-benar ada di depan kita. Poin kelima, sentuhan misteri. Ada kalanya seseorang justru terlihat lebih menarik bukan karena apa yang ia tunjukkan, tetapi karena apa yang ia simpan. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi manusia selalu tertarik pada sesuatu yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Di balik senyum yang tenang, pandangan yang tidak buru-buru, atau jawaban yang tak selalu lengkap, ada ruang kosong kecil yang membuat orang lain ingin tahu lebih jauh. Itulah misteri, bukan rahasia gelap, tapi ruang yang dibiarkan hidup tanpa harus dijelaskan. Dunia hari ini sudah terlalu terang. Semua orang berlomba-lomba membuka dirinya, memamerkan isi hidupnya, bahkan perasaan yang seharusnya menjadi wilayah pribadi kini dipublikasikan tanpa batas. Akibatnya, rasa ingin tahu pun kehilangan maknanya. Tidak ada lagi jarak antara yang pribadi dan yang publik, semuanya terbuka, tapi sekaligus datar. Di tengah keterbukaan seperti itu, seseorang yang menyisakan ruang misteri tampak berbeda, bukan karena ia tertutup, melainkan karena ia menjaga sesuatu yang tak semua orang berhak tahu. Psikologi sosial menyebut fenomena ini sebagai the allure of ambiguity, daya tarik yang lahir dari ketidakpastian. Saat seseorang tidak memberi semua jawabannya, otak orang lain mulai menebak-nebak, membangun cerita sendiri, dan disitulah pesonanya hidup. Imajinasi manusia lebih kuat dari kenyataan, dan misteri memberi ruang untuk imajinasi itu bekerja. Maka bukan kebetulan jika sosok yang pendiam atau tidak mudah ditebak seringkali lebih berkesan daripada mereka yang terus menjelaskan dirinya.
Tapi tentu saja, tidak semua bentuk misteri itu indah. Misteri yang muncul karena kejujuran yang disembunyikan atau manipulasi halus bisa menjadi jebakan. Ada perbedaan antara menyimpan sebagian dan menipu sebagian. Misteri yang elegan selalu memiliki akar integritas. Ia tidak dimaksudkan untuk memanipulasi, tapi untuk memberi ruang bernapas, bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam praktiknya, kamu tidak perlu berpura-pura sulit ditebak. Misteri bukan permainan. Ia muncul dari sikap sadar untuk tidak berlebihan. Dari cara berbicara yang seperlunya, dari pilihan untuk tidak menjelaskan semua hal, dari keputusan untuk menampilkan kedalaman hanya pada saat yang tepat. Orang yang misterius bukan berarti tertutup, ia hanya tahu bahwa tidak semua hal harus diketahui. Bayangkan seseorang yang saat diajak bicara, matanya menatap dengan fokus tapi tidak menginvasi. Ucapannya sedikit tapi padat. Ia tidak memotong pembicaraan, tidak tergesa membalas, tapi setiap kata yang keluar punya bobot. Di tengah budaya percakapan yang penuh interupsi dan kebutuhan untuk selalu benar, orang seperti ini terasa menenangkan dan sekaligus membuat penasaran. Namun misteri juga bisa disalahartikan. Ada kalanya seseorang memilih diam bukan karena bijak, tapi karena lelah. Ia berhenti menjelaskan bukan karena yakin, tapi karena putus asa. Di sini kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah diam kita adalah bentuk kendali atau bentuk pelarian? Dunia yang terlalu bising memang membuat banyak orang menarik diri. Tapi jika misteri lahir dari luka, bukan kesadaran, maka aura yang keluar bukan elegan, melainkan dingin. Misteri yang sejati selalu hidup di antara dua kutub, antara terbuka dan tertutup, antara jujur dan menjaga. Ia adalah keseimbangan. Tidak berlebihan memberi, tapi juga tidak menolak koneksi. Dalam konteks hubungan, misteri menciptakan dinamika yang sehat. Rasa ingin tahu yang tidak berakhir, perasaan bahwa masih banyak yang bisa dikenali tanpa harus semuanya dijelaskan. Secara historis, banyak tokoh besar yang memahami kekuatan ini. Mereka jarang terlihat sepenuhnya, tidak hadir di setiap panggung, tidak menjelaskan semua keputusan mereka. Keheningan mereka justru memperbesar wibawa. Orang lebih menghormati yang tidak bisa ditebak, karena yang tidak terbaca memberi ruang bagi tafsir, dan tafsir seringkali lebih kuat dari fakta. Tapi mari kita realistis, misteri bukan tentang menjadi berbeda, tapi tentang menghormati kedalaman diri. Jika kamu ingin menjaga daya tarikmu tanpa banyak bicara, pelihara rasa tenang dan batas. Jangan terburu-buru menunjukkan segalanya, tapi juga jangan takut untuk hadir. Kadang, ketika kamu terlalu berusaha menjelaskan siapa dirimu, kamu justru kehilangan inti dari dirimu sendiri. Keindahan misteri bukan pada rahasia yang disembunyikan, tapi pada kejujuran yang disampaikan dengan tenang. Pada keteguhan untuk tidak memaksa orang mengerti, tapi juga tidak menutup diri dari dunia. Dan mungkin, justru di sanalah pesonamu muncul. Bukan dari seberapa banyak orang tahu tentangmu, tapi dari seberapa dalam mereka bisa merasakannya, meski tanpa kata. Poin ke-6, menumbuhkan kebijaksanaan budaya. Ada sesuatu yang memikat dari seseorang yang tampak tenang ketika berbicara tentang dunia, bukan karena ia tahu segalanya, tapi karena ia tahu apa yang pantas dihormati dan apa yang pantas dipertanyakan. Orang seperti ini membawa aroma kebijaksanaan yang jarang ditemukan. Bukan hasil dari banyak membaca, tapi dari kemampuan memahami manusia lewat perbedaan yang ia temui. Di dunia yang sering gaduh dengan opini, ia memilih untuk mendengarkan lebih lama daripada berdebat. Kebijaksanaan budaya tumbuh dari keseimbangan antara akar dan arah. Kita hidup di zaman di mana identitas mudah dikomodifikasi, simbol budaya dijadikan tren, bahasa leluhur dijadikan slogan, tapi maknanya jarang dihayati. Dalam keadaan seperti itu, orang yang tetap bisa berdiri di tengah, menghargai masa lalu tanpa terjebak nostalgia, terbuka pada masa depan tanpa kehilangan jati diri, terlihat lebih kuat. Ia bukan sekadar modern, tapi matang. Banyak orang mengira mempertahankan tradisi berarti menolak perubahan. Padahal, tradisi sejati tidak pernah statis.
Ia selalu mencari bentuk baru agar tetap hidup. Para leluhur dahulu pun melakukan hal yang sama, menyesuaikan nilai dengan keadaan zaman mereka. Hanya saja, sekarang kita terlalu sibuk membandingkan mana yang lebih maju, sampai lupa bertanya, apa yang masih bermakna? Di sisi lain, ada ketakutan mendalam di balik kelekatan terhadap budaya. Banyak orang menolak perubahan bukan karena yakin, tapi karena takut kehilangan arah. Budaya memberi rasa aman, rasa pulang, rasa tahu siapa diri kita. Jadi ketika dunia terus bergerak cepat, banyak yang menggenggam kuat simbol lama agar tak merasa hanyut. Tapi ketakutan semacam itu bisa membuat budaya membeku, berhenti bernapas. Padahal budaya seharusnya mengalir. Ia hidup selama kita berani menafsir ulang, bukan sekadar mengulang. Bayangkan seseorang yang memilih menghormati tradisi, tapi tetap menguji maknanya. Ia tahu kapan harus menjaga bentuk dan kapan harus menggantinya dengan nilai baru. Misalnya dalam kebiasaan keluarga yang dulu kaku terhadap peran gender, lalu ia ubah esensinya menjadi bentuk saling menghormati, tanpa mematikan rasa hormat terhadap orang tua. Disitulah kebijaksanaan tumbuh, bukan dengan membuang masa lalu, tapi dengan memahaminya ulang. Orang yang bijak terhadap budaya tidak reaktif menghadapi perbedaan. Ia tidak cepat menyebut budaya lain salah hanya karena berbeda. Ia melihat konteks, memahami latar, lalu mencari makna di baliknya. Sikap seperti ini menumbuhkan wibawa yang tidak dibuat-buat. Orang seperti ini tak banyak bicara, tapi kehadirannya membuat suasana terasa lebih aman untuk berpikir, lebih luas untuk berdialog. Namun, tak bisa diabaikan bahwa globalisasi juga membawa paradoks. Dunia kini terhubung lebih cepat, tapi jiwa manusia justru terasa lebih terpisah. Kita tahu banyak hal tentang budaya lain, tapi jarang memahami maknanya secara mendalam. Akibatnya, perbedaan yang seharusnya menjadi sumber kebijaksanaan justru sering memicu persaingan. Padahal, jika mau diam sejenak dan mendengar, kita akan sadar bahwa hampir semua budaya membawa pesan yang sama, tentang kehormatan, kasih, dan kesederhanaan. Hanya bentuknya yang berbeda. Beberapa penelitian tentang psikologi lintas budaya menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, dan rasa hormat pada sesama ditemukan di hampir setiap masyarakat, baik timur maupun barat, kuno maupun modern. Artinya, di balik simbol yang berbeda, manusia tetap punya jantung moral yang sama. Kebijaksanaan budaya berarti menemukan irama itu. Kesamaan yang tersembunyi di balik perbedaan. Mungkin itu sebabnya orang yang memahami budaya terlihat begitu menenangkan. Ia tidak mudah terpancing provokasi, tidak terseret arus ekstremitas, tidak merasa rendah diri di hadapan budaya lain. Ia membawa dirinya dengan tenang karena tahu identitas bukan sesuatu yang harus diteriakan, tapi dijalani. Menjadi menarik tanpa banyak bicara seringkali bukan tentang penampilan luar, melainkan tentang kedalaman sikap. Ketika kamu tahu bagaimana menghormati sejarah tanpa memperalatnya, ketika kamu bisa belajar dari budaya lain tanpa kehilangan rasa hormat pada akarmu, orang akan melihatmu berbeda. Kamu bukan hanya berpengetahuan, tapi berkarakter. Karena sejatinya, kebijaksanaan budaya bukan tentang siapa yang paling tahu adat, melainkan siapa yang paling memahami manusia. Dan di tengah dunia yang semakin kehilangan arah moral, kemampuan untuk tetap waras, terbuka, dan berakar, itulah daya tarik yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dilatih lewat kehidupan itu sendiri. Poin ketujuh, detak belas kasih. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan ketika kita berhadapan dengan seseorang yang penuh belas kasih. Ia tak perlu bicara panjang lebar, tapi keberadaannya membuat orang lain merasa aman. Tatapannya tidak menghakimi, suaranya tidak meninggi, dan tindakannya sederhana tapi bermakna. Di dunia yang sibuk menampilkan citra, orang seperti ini hadir seperti oase yang diam, tapi menenangkan. Belas kasih bukan kelembutan kosong. Ia adalah kekuatan yang tenang. Ia lahir dari kemampuan memahami luka,
tanpa perlu menelusuri siapa yang salah. Dalam diri manusia, dorongan untuk peduli sebenarnya sudah tertanam secara biologis. Kita terhubung karena empati adalah bagian dari mekanisme bertahan hidup. Otak manusia bereaksi terhadap penderitaan orang lain dengan cara yang mirip ketika tubuh sendiri merasa sakit. Itulah sebabnya, ketika melihat seseorang menangis, sebagian kecil dari diri kita ikut terluka, meski tanpa kata. Namun, peradaban memberi bentuk baru pada empati. Ia dijaga, dibentuk, dan kadang dimanipulasi. Di satu sisi, belas kasih membuat manusia mampu hidup berdampingan. Di sisi lain, dunia modern sering menjadikannya alat politik, komoditas moral, atau bahkan strategi pemasaran. Kita hidup di zaman di mana kebaikan pun bisa dijual, dan empati bisa dipakai untuk pencitraan. Tapi di balik segala lapisan itu, masih ada bentuk belas kasih yang tulus, yang tidak berusaha terlihat, tapi terasa. Menariknya, orang yang penuh kasih sering dianggap naif. Dunia modern lebih menghormati yang cerdik daripada yang lembut. Padahal, kebijaksanaan sejati justru lahir dari keseimbangan antara akal dan hati. Orang yang benar-benar kuat tidak kehilangan empati. Mereka hanya tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Mereka tidak membiarkan kebaikan berubah menjadi alat orang lain untuk menyakiti. Karena itu, belas kasih yang sehat selalu disertai batas. Ia tidak memaksa diri menjadi penyelamat, tapi hadir tanpa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kamu pasti pernah melihat orang yang terus memberi meskipun disakiti. Dari luar tampak mulia, tapi di dalamnya bisa jadi ada kelelahan yang dalam. Terkadang, kita membantu bukan karena kasih, tapi karena takut ditinggalkan. Kita menoleransi terlalu banyak karena takut kehilangan makna diri. Di titik itu, belas kasih berubah menjadi ketergantungan emosional yang terselubung. Ia berhenti menjadi kekuatan dan mulai menjadi beban. Dalam penelitian tentang empati dan kelelahan emosional, ditemukan bahwa mereka yang sering memendam perasaan saat menolong orang lain justru lebih rentan terhadap compassion fatigue, kelelahan yang membuat seseorang mati rasa terhadap penderitaan. Itulah sebabnya, menjaga diri juga bagian dari belas kasih. Kamu tidak bisa menyembuhkan orang lain dengan hati yang retak. Dunia sering salah menafsirkan kebaikan. Banyak yang menekan empatinya agar terlihat kuat, seolah dingin adalah bentuk kematangan. Padahal, menekan kelembutan tidak membuatmu lebih tangguh, hanya membuatmu semakin jauh dari kemanusiaanmu sendiri. Dunia yang kehilangan kasih akan penuh dengan kebisingan, tapi kosong dari makna. Maka, orang yang bisa tetap lembut tanpa kehilangan logika adalah jenis manusia langka yang paling dibutuhkan saat ini. Namun, ada sisi gelap yang perlu disadari. Mereka yang benar-benar berbelas kasih sering disalahpahami, bahkan ditolak. Kebaikan yang terlalu jujur membuat banyak orang tidak nyaman. Ia seperti cermin yang memantulkan sisi diri yang enggan dilihat. Itulah sebabnya, tokoh-tokoh besar dengan hati penuh kasih, dari Buddha hingga Gandhi, sering dianggap ancaman bagi sistem yang dibangun atas ketakutan dan ego. Maka, berhati lembut tidak berarti tunduk. Belas kasih yang matang tidak butuh pengakuan. Ia bekerja dalam diam, membantu tanpa pamrih, tapi juga tahu kapan harus berhenti. Ia tidak mencari tepuk tangan, karena yang ia layani bukan ego, tapi nurani. Dan anehnya, orang seperti ini seringkali paling diingat. Bukan karena apa yang mereka ucapkan, tapi karena ketenangan yang mereka tinggalkan. Mungkin karena di tengah dunia yang sibuk membuktikan diri, mereka justru mengingatkan kita bahwa menjadi manusia tidak harus selalu menang, tapi harus tetap peduli. Jadi, jika kamu ingin terlihat menarik tanpa harus banyak bicara, cobalah mulai dari sini. Jadilah orang yang tidak menutup hatinya meskipun dunia mengajarkan sebaliknya. Karena belas kasih bukan kelemahan, ia adalah denyut lembut yang membuat kita tetap hidup, bahkan ketika segalanya tampak keras. Poin ke-8. Tawa dan sukacita. Ada momen di mana seseorang tertawa, tapi matanya tetap muram. Kamu tahu jenis tawa itu. Suara yang terdengar hangat, tapi terasa seperti dinding tipis untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih berat di dalam.
Tawa manusia memang aneh. Ia bisa jadi tanda kebahagiaan, bisa juga mekanisme bertahan hidup. Kadang, orang tertawa bukan karena bahagia, tapi karena kalau tidak, mungkin mereka akan hancur oleh kenyataan yang sama setiap hari. Tawa adalah refleks biologis yang memanusiakan kita. Ia melepaskan endorfin, menenangkan sistem saraf, menurunkan stres. Tubuh tahu bahwa sedikit humor bisa menjadi pelindung di tengah tekanan hidup. Tapi manusia sering menyalahgunakan tawa, menggunakannya sebagai topeng agar terlihat kuat. Dalam masyarakat yang mengagungkan ketegasan, tawa sering dianggap remeh. Orang yang mudah tertawa dicap tidak serius, seolah keceriaan hanya milik mereka yang tak punya kedalaman. Padahal justru kebalikannya. Orang yang berani tertawa dalam hidup yang keras sering punya jiwa paling kuat. Banyak orang berusaha terlihat bahagia, tapi bukan benar-benar merasakan bahagia. Kita hidup di dunia yang menuntut wajah selalu tersenyum, seolah ekspresi sedih adalah dosa sosial. Maka kita belajar menyembunyikan luka di balik candaan, atau mengunggah tawa di media sosial, agar dunia tahu kita baik-baik saja. Di sisi lain, ada orang yang memancarkan kebahagiaan tanpa banyak bicara. Mereka tidak sedang berakting, mereka hanya damai. Karena sukacita yang tulus tidak butuh penonton, ia lahir dari kedalaman, bukan penampilan. Para peneliti menyebut bahwa tawa sejati tak hanya membuat otot rileks, tapi juga memperkuat sistem imun. Tubuh merespons sukacita dengan bahasa kimia yang sulit dipalsukan. Tawa yang tulus menggetarkan dada, menyinari mata, dan meninggalkan rasa hangat yang bertahan lama. Sebaliknya, tawa palsu mudah dikenali. Ia berhenti di bibir. Tidak ada resonansi, tidak ada ketulusan. Kamu mungkin pernah mengalaminya. Tertawa karena situasi sosial menuntut, bukan karena kamu benar-benar merasa lucu. Setelahnya, ada kekosongan yang halus tapi nyata. Menariknya, dalam budaya kuno, tawa sering dianggap bentuk doa, ekspresi syukur karena hidup masih memberi ruang untuk merasa ringan. Namun di dunia modern, tawa kehilangan kesakralannya. Ia berubah menjadi konten, komoditas, atau strategi untuk diterima. Teknologi memperbesar suara tawa, tapi menipiskan maknanya. Kita tertawa lebih keras, tapi jarang merasa lega. Hiburan begitu mudah didapat, tapi kebahagiaan semakin sulit dipertahankan. Karena tawa bukan soal stimulus, melainkan soal kehadiran. Jika pikiranmu terus berpacu, bahkan lelucon terbaik pun tak akan menyentuh batinmu. Kamu mungkin berpikir, bagaimana bisa menemukan sukacita yang tulus di tengah hidup yang terus menekan? Jawabannya bukan dengan menunggu momen besar, tapi dengan menghargai hal-hal kecil. Rasa kopi hangat di pagi hari, angin yang lewat di antara daun, senyum seseorang yang kamu sayangi, tawa kecil dari hal sepele. Semua itu bukan pengalih perhatian dari kesulitan, melainkan pengingat bahwa hidup masih punya ruang untuk rasa ringan. Sukacita sejati tidak menunggu kesempurnaan. Ia tumbuh di antara kekacauan yang diterima dengan ikhlas. Tapi tentu, ada sisi lain yang perlu diwaspadai. Tawa juga bisa menjadi pelarian yang indah namun berbahaya. Banyak orang menolak menghadapi luka batinnya dengan terus bercanda, hingga suatu saat mereka kelelahan tanpa tahu kenapa. Tawa seharusnya membantu kita bernafas, bukan menutupi kebutuhan untuk sembuh. Kadang, diam dan menangis lebih jujur daripada 1000 lelucon yang kita lontarkan. Karena kebahagiaan sejati tidak menolak kesedihan. Ia menyapanya, mengakui keberadaannya, lalu tetap memilih untuk tertawa dengan sadar. Dan disinilah seseorang tampak benar-benar menarik tanpa berkata apapun. Mereka tidak berusaha membuat semua orang tertawa, tapi mampu menciptakan suasana ringan dengan kehadirannya. Orang yang seperti itu membuat kamu merasa damai hanya dengan duduk di sebelahnya. Mereka tahu bagaimana menertawakan hidup tanpa kehilangan rasa hormat pada kesulitannya. Mereka tidak mencari kebahagiaan di luar, tapi memeliharanya dari dalam. Pada akhirnya, tawa bukan sekadar bunyi. Ia adalah bahasa jiwa yang mengingatkan kita bahwa meski hidup penuh tekanan, masih ada ruang untuk bernafas, untuk menikmati, untuk mencintai dengan ringan.
Karena orang yang tahu cara tertawa dengan bijak, tahu pula cara bertahan dengan elegan. Poin ke-9, seni merawat diri. Ada hal yang sering disalahpahami tentang merawat diri. Banyak orang mengira itu soal tampil segar, memakai pakaian yang wangi, atau menjaga tubuh tetap ideal. Padahal, merawat diri bukan soal bagaimana kamu terlihat di cermin, tapi bagaimana kamu memperlakukan dirimu saat tak ada yang melihat. Ia adalah bahasa cinta yang tenang, bukan pameran kesempurnaan. Tubuh dan pikiran manusia memiliki cara berkomunikasi yang halus. Ketika kamu terus menekan diri untuk kuat, tubuh mulai berbicara lewat sakit kepala, gangguan tidur, atau rasa lelah yang tak kunjung hilang. Tapi kita sering mengabaikannya, mengira itu hanya kurang istirahat, padahal yang sebenarnya hilang adalah rasa hormat terhadap diri sendiri. Penelitian tentang stres kronis menunjukkan, tubuh yang terus berada dalam tekanan tanpa pemulihan akan mempercepat proses penuaan. Sistem imun menurun, hormon tidak stabil, dan mood menjadi tidak menentu. Maka, merawat diri bukan sekadar kegiatan santai, tapi bentuk kesadaran bahwa kamu punya batas, dan batas itu pantas dihormati. Namun, ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Dunia modern menjual perawatan diri seperti komoditas, spa mahal, skincare 7 langkah, atau retreat eksklusif yang dikemas dengan kata healing. Padahal, jika niatnya bukan pemulihan tapi pembuktian, maka kamu tidak sedang merawat diri. Kamu sedang berusaha menutupi ketakutanmu agar terlihat baik-baik saja. Banyak orang memakai perawatan diri sebagai alat mempertahankan ilusi kendali, merasa masih berkuasa atas waktu dan tubuh, padahal yang dicari sebenarnya adalah rasa aman dari ketidakpastian. Di sisi lain, merawat diri juga bisa menjadi bentuk cinta yang paling jujur. Seseorang yang mencintai hidupnya tidak menunggu waktu luang untuk beristirahat. Ia menjadikannya bagian dari ritme hidup. Ia tahu kapan tubuh butuh diam, kapan pikiran butuh disegarkan, kapan hati perlu dihadirkan kembali. Dalam psikologi, praktik kecil seperti tidur cukup, berjalan tanpa ponsel, atau makan perlahan terbukti menurunkan kadar kortisol dan meningkatkan kestabilan emosional. Artinya, perawatan diri yang sederhana seringkali lebih efektif daripada rutinitas kompleks yang membuat lelah. Tapi bagaimana membedakan antara merawat diri dan melarikan diri? Jawabannya ada pada niat. Jika kamu melakukan sesuatu untuk merasa damai, itu perawatan. Jika kamu melakukannya agar tidak merasa bersalah, itu pelarian. Banyak orang memaksa diri tampil seimbang di depan publik, padahal di dalamnya berantakan. Mereka tersenyum agar tidak ditanya, tertawa agar tidak terlihat lemah. Dari luar tampak disiplin, tapi di dalam ada perang kecil yang tak pernah selesai. Disiplin mental sejati bukan menyembunyikan luka, tapi memberi ruang untuk pulih tanpa kehilangan arah. Ada juga kecenderungan menarik. Ketika seseorang benar-benar utuh dan tenang, orang lain justru merasa tidak nyaman. Ketika kamu stabil, dunia memaksamu untuk menjelaskan kenapa. Karena ketenangan itu memantulkan kekosongan di diri orang lain. Maka jangan heran jika ada yang menganggap perawatan diri itu bentuk kesombongan. Padahal, orang yang mampu merawat dirinya dengan sadar seringkali justru lebih rendah hati. Karena ia tahu bagaimana rasanya kehilangan keseimbangan. Tubuh manusia bukan mesin, tapi rumah. Jika rumahmu terus kau biarkan berantakan, bagaimana mungkin kau berharap tamu merasa nyaman? Begitu pula dirimu. Dunia akan memperlakukanmu seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri. Ketika kamu lembut pada dirimu, kamu mengirim sinyal bahwa kamu pantas diperlakukan dengan hormat. Dan menariknya, penelitian psikoneuroimunologi menunjukkan bahwa tubuh benar-benar merespons energi emosional dari dalam. Rasa damai menurunkan peradangan sel, memperlambat penuaan, dan memperkuat sistem imun. Jadi ketika kamu memperlakukan dirimu dengan kasih, tubuhmu mendengarnya. Merawat diri adalah seni menyeimbangkan antara menerima dan memperbaiki. Kamu tidak harus terus menuntut versi sempurna dari diri sendiri,
Cukup belajar hadir untuk dirimu dengan cara yang manusiawi. Boleh berantakan, asal kamu tetap lembut pada dirimu. Karena orang yang benar-benar menarik tanpa banyak bicara adalah mereka yang memancarkan ketenangan, hasil dari kedamaian yang mereka rawat setiap hari. Maka mulai sekarang, mungkin pertanyaannya bukan lagi, apa yang harus aku ubah dari diriku, tapi bagaimana aku bisa memperlakukan diriku dengan lebih penuh kasih? Karena pada akhirnya, daya tarik terbesar bukan datang dari wajah yang sempurna, tapi dari seseorang yang tahu caranya pulang pada dirinya sendiri, dengan lembut. Poin ke-10. Kecerdasan emosional dan kesadaran sosial. Ada orang yang masuk ke ruangan dan tanpa banyak bicara, suasananya langsung berubah. Bukan karena mereka paling tampan, bukan juga karena paling berkuasa, tapi karena mereka hadir dengan kestabilan emosional yang jarang dimiliki manusia modern. Di dunia yang gaduh oleh opini dan ego, seseorang yang tenang adalah kehadiran yang memikat. Ia tidak memaksakan dirinya, tidak tergesa memberi reaksi. Hanya memahami, meresapi, dan memilih untuk tidak larut dalam kekacauan yang sama. Kecerdasan emosional sering dianggap kemampuan untuk tetap kalem dalam situasi sulit. Padahal, jauh lebih dalam dari itu. Ia adalah kemampuan memahami diri, mengenali makna di balik emosi, dan menanggapinya dengan bijak, bukan dengan naluri yang belum selesai disembuhkan. Dalam filsafat stoikisme, seseorang dikatakan bijak bukan karena ia tidak memiliki emosi, melainkan karena ia tidak diperbudak olehnya. Emosi bukan musuh, ia adalah sinyal. Dan hanya mereka yang berani mendengarkan sinyal itu tanpa panik yang bisa menguasai dirinya sendiri. Namun ada paradoks di sini. Di banyak budaya, orang yang tenang sering dipuji sebagai dewasa, padahal kadang itu hanya topeng penahan luka. Banyak yang salah kaprah, menyamakan menekan emosi dengan mengendalikannya. Padahal, yang pertama menimbulkan ledakan batin, sementara yang kedua menumbuhkan kejernihan. Seseorang bisa tampak damai dari luar, tapi di dalamnya menyimpan kepenatan yang terbungkus rapi. Ia tersenyum sopan, padahal dadanya penuh kemarahan yang belum sempat diuraikan. Inilah bahaya dunia modern. Kita pandai terlihat kuat, tapi lupa belajar sembuh. Dalam studi neuroscience, keputusan rasional justru tak bisa terjadi tanpa emosi. Otak limbik memberi bumbu perasaan pada data yang kita proses. Tanpa itu, kita tidak punya arah moral maupun naluri sosial. Jadi manusia bukan makhluk logis yang kadang merasa. Kita makhluk emosional yang berusaha terlihat logis. Itulah sebabnya, banyak konflik bukan lahir dari perbedaan pandangan, tapi dari perasaan yang tidak diakui. Lalu bagaimana cara mengasah kecerdasan emosional tanpa kehilangan sisi manusiawi? Pertama, dengan berani menamai perasaanmu. Marah, takut, iri, sedih, semuanya valid. Saat kamu bisa memberi nama pada apa yang kamu rasakan, kamu tidak lagi menjadi tawanan emosi itu. Kedua, belajar mendengarkan tanpa menyerap. Empati bukan berarti kamu harus menanggung semua beban orang lain. Itu berarti kamu cukup hadir tanpa menghakimi. Banyak orang terseret ke dalam kelelahan emosional karena lupa membedakan antara peduli dan menyelamatkan. Menariknya, manusia bisa benar-benar menularkan emosi. Saat kamu berada di dekat orang yang stabil, detak jantungmu perlahan menyesuaikan ritmenya. Ini disebut emotional sinkroni, resonansi emosional yang bekerja lewat bahasa tubuh, ekspresi mikro, dan ritme pernapasan. Jadi benar, kamu bisa merasakan energi seseorang bahkan tanpa ia bicara. Bukan karena mistik, tapi karena tubuh manusia memang diciptakan untuk membaca dan meniru keadaan emosional di sekitarnya. Namun kecerdasan emosional juga bisa disalahgunakan. Di tangan yang manipulatif, kemampuan memahami emosi bisa berubah menjadi alat kontrol sosial. Cara halus untuk mengarahkan opini, menciptakan rasa bersalah, atau menundukkan lawan bicara tanpa paksaan. Maka batas etika penting. Memahami perasaan orang bukan berarti berhak mengaturnya. Inilah perbedaan antara orang bijak dan orang licik,
Yang satu memahami untuk membebaskan, yang lain memahami untuk menguasai. Dunia modern sering menuntut kita tampil positif setiap waktu, tapi kedamaian sejati justru datang dari keberanian untuk jujur. Tidak semua marah harus ditahan, tidak semua kesedihan harus disembunyikan. Kadang, keheningan yang tulus jauh lebih menenangkan daripada keramahan palsu. Orang yang benar-benar cerdas secara emosional tahu kapan berbicara dan kapan diam. Kapan memberi ruang bagi orang lain untuk memproses rasa tanpa tergesa memberi nasihat. Ketenangan mereka bukan hasil penyangkalan, tapi hasil latihan panjang untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan itu yang membuat mereka menarik, bukan karena mereka tahu segalanya, tapi karena mereka tak lagi terburu-buru membuktikan apapun. Mereka tidak reaktif, tidak terbakar oleh ego, dan tidak mudah terseret ke dalam drama sosial. Dalam diam, mereka memancarkan rasa aman. Pada akhirnya, kecerdasan emosional bukan kemampuan berakting agar terlihat tenang. Ia adalah kebebasan batin untuk merasa tanpa kehilangan kendali, memahami tanpa harus memiliki. Karena seseorang yang bisa memimpin emosinya sendiri, tanpa menekan, tanpa berpura-pura, akan selalu tampak berwibawa, bahkan ketika ia tak mengatakan apapun. Poin ke-11. Konsistensi dan dapat dipercaya. Ada sesuatu yang memikat dari orang yang tenang tapi konsisten. Mereka tak banyak bicara, tak terlalu menjanjikan apapun, namun setiap ucapannya terasa bisa dipegang. Di tengah dunia yang penuh kebisingan dan perubahan cepat, kehadiran seseorang yang stabil seperti jangkar, tidak mencolok, tapi membuat orang lain merasa aman. Bukan karena mereka sempurna, melainkan karena mereka bisa diandalkan bahkan dalam diam. Konsistensi seringkali dianggap sederhana, padahal justru itulah kemewahan moral yang paling langka. Banyak orang ingin dipercaya, tapi sedikit yang mampu menepati kata mereka sendiri. Karena kepercayaan bukan dibangun dari satu tindakan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang. Tanpa panggung, tanpa tepuk tangan, seseorang menjadi dapat dipercaya bukan karena ia selalu benar, tapi karena ia tidak berkhianat pada kata-katanya sendiri. Namun menariknya, tidak semua konsistensi lahir dari kebajikan. Ada yang melakukannya karena takut kehilangan citra. Ada yang menjaga stabilitas agar terlihat kuat, bukan karena benar-benar teguh. Dan disinilah ujian sebenarnya. Apakah kita konsisten karena nilai atau karena tekanan sosial? Konsistensi yang lahir dari takut kehilangan muka biasanya rapuh. Begitu pengawasan hilang, prinsip pun ikut luntur. Sedangkan konsistensi yang lahir dari kesadaran, meski dunia tak melihat, akan bertahan lebih lama, karena ia tak bergantung pada tepuk tangan siapapun. Dalam banyak budaya, orang yang berubah dianggap tidak bisa dipercaya. Padahal kadang, perubahan justru tanda bahwa seseorang sedang tumbuh. Kita sering salah menafsirkan kestabilan, mengira orang yang tak berubah itu kuat, padahal bisa saja ia hanya takut berkembang. Konsistensi sejati bukan tentang menjadi sama setiap hari, tapi tentang tetap setia pada nilai-nilai dasarnya di tengah perubahan bentuk. Ibarat pohon, cabangnya bisa tumbuh kemanapun, tapi akarnya tetap tertanam kuat di tempat yang sama. Ada pula orang yang tampak konsisten karena pandai menutupi sisi lain dari dirinya. Mereka menjaga citra agar terlihat utuh, tapi menekan kontradiksi batin yang tak pernah diselesaikan. Sekilas, mereka tampak dapat dipercaya. Tapi begitu sisi yang disembunyikan muncul, seluruh fondasi kepercayaan runtuh dalam sekejap. Sementara orang yang jujur, yang berani mengakui kelemahannya tanpa drama, justru lebih mudah dipercaya. Karena kejujuran, bahkan yang tidak sempurna, selalu terasa lebih menenangkan daripada kesempurnaan yang dibuat-buat. Kepercayaan tumbuh ketika ucapan dan tindakan selaras, tapi mengakar ketika seseorang tetap memegang prinsipnya bahkan saat tak ada yang melihat. Ketika dunia memujamu, mudah untuk tampak berintegritas. Tapi ketika tak ada yang memperhatikan, ketika kamu bisa saja berbohong tanpa ada yang tahu, itulah saat karakter sejati diuji. Orang-orang seperti ini tidak selalu berbicara banyak, tapi kehadirannya membawa rasa tenang. Karena tanpa disadari, manusia bisa merasakan energi kejujuran,
Tubuh manusia peka terhadap ketidaksinkronan, wajah, nada suara, gerak tubuh. Semuanya mengirim sinyal bawah sadar yang menandakan keaslian atau kepalsuan. Namun, realitas modern membuat hal ini semakin sulit. Dunia digital mendorong kita membangun citra, bukan karakter. Kejujuran sering dikorbankan demi estetika. Kita hidup di masa di mana reputasi bisa dibeli, integritas bisa dikonstruksi lewat algoritma. Tapi ironisnya, di tengah dunia serba palsu, keaslian justru menjadi magnet baru. Orang tertarik pada mereka yang tidak berlebihan menjual diri, yang tenang, apa adanya, dan tetap sama di depan maupun di belakang layar. Konsistensi bukan berarti keras kepala atau tak berubah, tapi kemampuan untuk hadir dengan nilai yang sama di setiap situasi. Ia membuat seseorang tak perlu berteriak agar didengar. Ketika tindakanmu sudah berbicara, kata-kata jadi berlebihan. Dunia lebih percaya pada stabilitas tindakan daripada janji indah yang cepat dilupakan. Mungkin itu sebabnya, orang yang paling memikat bukan yang paling menarik perhatian, melainkan yang membuatmu merasa aman dengan ketenangannya. Mereka tidak menjanjikan apapun, tapi kamu tahu. Ketika mereka bicara, mereka menepati. Ketika mereka diam, mereka tidak berkhianat. Karena pada akhirnya, daya tarik sejati bukan datang dari kepandaian berbicara, tapi dari konsistensi yang perlahan membangun kepercayaan, hari demi hari, dalam senyap. Kesimpulan, ada jenis daya tarik yang tak bisa dibeli, tak bisa diajarkan, dan tak bisa dipaksakan. Ia muncul perlahan, nyaris tanpa disadari, dari cara seseorang hadir di dunia. Bukan dari bagaimana ia berbicara, melainkan bagaimana ia membuat orang lain merasa ketika berada di dekatnya. Dalam kebisuan itu, ada sesuatu yang bergetar pelan, seolah kehadirannya sendiri sudah cukup menjelaskan siapa dirinya, tanpa perlu satu pun kata. Mungkin kita semua diam-diam mencari hal yang sama, ketenangan di tengah bisingnya dunia yang haus pengakuan. Setiap orang ingin terlihat, didengar, dimengerti. Tapi ironisnya, semakin keras kita berusaha menunjukkan diri, semakin cepat pesona itu memudar. Karena perhatian yang lahir dari kebisingan, cepat juga hilangnya. Sementara ketenangan yang lahir dari kedalaman, bertahan lama, bahkan tanpa harus dipromosikan. Selama perjalanan ini, kita belajar bahwa menjadi menarik tanpa banyak bicara bukan tentang menjadi pasif atau misterius secara sengaja. Ini tentang keseimbangan, tentang kemandirian yang tulus, bukan karena tak butuh siapapun, tapi karena tak menggantungkan nilai diri pada pandangan orang lain. Tentang keanggunan dalam keheningan, bagaimana seseorang bisa menahan diri untuk tidak menjelaskan segalanya, karena ia tahu bahwa makna tak selalu perlu diucapkan. Tentang aroma keanggunan yang tidak dipamerkan, tapi terasa dalam kesederhanaan perilaku, cara memperlakukan waktu, dan bagaimana ia memperhatikan detail kecil yang sering luput dari kebanyakan orang. Keheningan yang kita bicarakan di sini bukan kebisuan emosional, melainkan bentuk kedewasaan, kemampuan untuk hadir sepenuhnya, mendengarkan, memahami ritme percakapan tanpa harus mendominasi. Dari sana lahir misteri yang memikat, bukan karena menutup diri, tapi karena tidak memberi semuanya sekaligus. Orang yang terlalu mudah dibaca sering cepat dilupakan, sementara yang menyisakan ruang bagi imajinasi terus diingat. Kita juga melihat bahwa keindahan tanpa kata tidak lahir dari kepura-puraan. Ia tumbuh dari kebijaksanaan budaya, dari memahami kapan berbicara, kapan diam, kapan harus tegas, dan kapan cukup tersenyum. Ia muncul dari belas kasih yang tidak berisik, dari tawa yang tulus tapi tidak berlebihan, dari perawatan diri yang tidak narsistik tapi penuh kesadaran akan nilai hidup. Semua itu berujung pada satu fondasi, kecerdasan emosional dan kesadaran sosial. Karena tanpa kemampuan membaca suasana, menahan reaksi, dan memahami perasaan orang lain, semua keanggunan hanya akan jadi topeng tanpa isi. Namun yang membuat seseorang benar-benar memikat bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia konsisten. Karena ia hadir dengan cara yang sama, saat dilihat maupun tidak. Kepercayaan, seperti yang kita tahu,
tidak dibangun dalam satu hari. Ia tumbuh dari perilaku kecil yang berulang, dari sikap yang tidak berubah setiap kali suasana berganti. Orang yang dapat dipercaya tidak butuh banyak bicara, karena integritasnya sudah berbicara untuknya. Jika kamu perhatikan, semua kebiasaan ini berpadu di satu titik, ketenangan. Ketenangan yang bukan hasil pelarian, tapi buah dari penguasaan diri. Ia tidak mencari perhatian, tapi perhatian datang padanya. Ia tidak berusaha terlihat dalam cahaya, tapi justru cahayanya memantulkan ke dalam diri orang lain. Inilah yang disebut magnetisme tanpa suara. Pesona yang tak bisa dibuat-buat. Dalam psikologi sosial, fenomena ini sering dikaitkan dengan emotional resonance. Kemampuan seseorang memengaruhi emosi orang lain tanpa kata-kata. Saat seseorang benar-benar hadir, tubuh dan ekspresi halusnya menyampaikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara logis. Dan dalam pandangan stoikisme, ini adalah bentuk tertinggi dari kebajikan sosial, keheningan yang membawa kedamaian bagi sekitarnya. Mungkin, di akhir semua ini, kita tidak perlu terlalu berusaha menjadi menarik. Karena daya tarik sejati bukanlah proyek, melainkan efek samping dari keseimbangan batin. Ia muncul ketika kamu hidup dengan tenang, bertindak dengan niat baik, dan tidak sibuk membuktikan siapa dirimu. Orang seperti itu tak butuh mikrofon, kehadirannya saja sudah berbicara. Maka biarkan dia menjadi bahasamu, biarkan tindakan kecilmu menjelaskan siapa dirimu. Jangan khawatir jika dunia tidak segera paham, karena sesuatu yang bernilai memang tidak harus dijelaskan. Kadang, justru dalam keheningan yang tenang, orang lain akhirnya mendengarmu dengan lebih jelas daripada ketika kamu berbicara.